Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rusdian. Saya ingin mempresentasikan pembelajaran sejarah kewarganegaraan melalui aplikasi interaktif, inovasi pembelajaran digital. Pendahuluan. Di era digital yang serba cepat ini, pendidikan dituntut untuk bertransformasi agar tetap relevan dan efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada generasi muda. Salah satu bidang yang mengalami tantangan besar dalam proses pembelajaran adalah sejarah kewarganegaraan. Materi yang dianggap membosankan, terlalu teoritis, dan kurang aplikatif menjadi minat belajar siswa terhadap sejarah kewarganegaraan cenderung rendah. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya melalui pengembangan aplikasi interaktif, muncul peluang besar untuk merevolusi cara siswa belajar sejarah dan memahami nilai-nilai kebangsaan. Aplikasi interaktif dapat menjadi inovasi pembelajaran digital yang efektif dalam mengajarkan sejarah kewarganegaraan, menjelaskan berbagai keuntungan serta tantangan yang menyertainya, serta memberikan gambaran tentang implementasi terbaik di dunia pendidikan. Urgensi pembelajaran sejarah kewarganegaraan. Sejarah kewarganegaraan merupakan bagian penting dari kurikulum pendidikan karena bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam konteks Indonesia, mata pelajaran ini memainkan peran strategis dalam membentuk identitas nasional dan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran sejarah kewarganegaraan seringkali masih bersifat tekstual dan berpusat pada guru, teacher-centered. Pendekatan ini kurang menarik bagi generasi Z yang tumbuh di lingkungan yang syarat dengan teknologi visual dan interaktivitas. Untuk itu, diperlukan pendekatan baru yang mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa mengurangi substansi pendidikan kewarganegaraan. Aplikasi interaktif sebagai solusi inovatif. Aplikasi interaktif adalah perangkat lunak digital yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara aktif dengan konten pembelajaran melalui elemen-elemen visual, audio, video, simulasi, dan gamifikasi. Dalam konteks sejarah kewarganegaraan, aplikasi ini dapat digunakan untuk menyajikan peristiwa sejarah dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Contoh fitur aplikasi interaktif. 1. Peta sejarah dinamis. Menyediakan visualisasi wilayah Indonesia dari masa ke masa. 2. Tokoh interaktif. Profil pahlawan yang berbicara dengan menceritakan kisah perjuangan mereka. 3. Simulasi demokrasi. Permainan simulasi proses pemilu atau sidang konstitusi. 4. Kuis dan tantangan berjenjang untuk mengukur pemahaman dan mendorong eksplorasi materi. 5. Realitas augmentasi (AR). Menampilkan bangunan bersejarah secara 3D melalui kamera ponsel. 6. Forum diskusi virtual. Fitur komunikasi antar siswa untuk membahas isu-isu kewarganegaraan. Manfaat pembelajaran dengan aplikasi interaktif. 1. Meningkatkan motivasi belajar. Siswa cenderung lebih antusias saat belajar menggunakan media yang interaktif, karena materi disajikan secara visual dan memungkinkan keterlibatan langsung. Pembelajaran terasa seperti bermain sambil belajar. 2. Membantu pemahaman konsep abstrak. Beberapa konsep dalam sejarah dan kewarganegaraan seperti sistem pemerintahan, konstitusi, atau sejarah politik Indonesia yang sering sulit dipahami bila hanya dijelaskan secara lisan,
Aplikasi dapat membantu konsep tersebut melalui animasi atau simulasi. 3. Belajar secara mandiri dan fleksibel. Siswa dapat mengakses aplikasi kapan saja dan di mana saja, sehingga proses pembelajaran tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ini memperkuat konsep lifelong learning. 4. Mendukung pembelajaran inklusif. Aplikasi dapat dirancang untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus, misalnya dengan teks alternatif, audio narasi, dan penyesuaian tampilan. Tantangan dan kendala implementasi. 1. Keterbatasan infrastruktur teknologi. Di beberapa daerah, ketersediaan perangkat digital dan akses internet masih menjadi kendala utama. Hal ini menghambat implementasi aplikasi interaktif secara merata. 2. Kesiapan guru dan siswa. Tidak semua guru memiliki kompetensi dalam penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Diperlukan pelatihan dan pendampingan agar inovasi ini dapat diadopsi secara efektif. 3. Kualitas dan kredibilitas konten. Penting untuk memastikan bahwa konten dalam aplikasi disusun oleh ahli sejarah dan pendidikan agar tidak terjadi penyimpangan informasi atau penyederhanaan yang menyesatkan. 4. Ketergantungan pada teknologi. Ada kekhawatiran bahwa penggunaan teknologi secara berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial dan keterampilan berpikir kritis jika tidak dibarengi dengan diskusi langsung dan refleksi nilai. Studi kasus penggunaan aplikasi Belajar Sejarah Indonesia. Salah satu contoh aplikasi yang sudah digunakan dalam pembelajaran sejarah di beberapa sekolah adalah Belajar Sejarah Indonesia atau BSI. Aplikasi ini menyediakan narasi sejarah dalam bentuk cerita bergambar, video dokumenter, serta kuis interaktif. Dalam uji coba di beberapa SMP di Jawa Tengah, penggunaan BSI tersebut meningkatkan partisipasi siswa dan hasil belajar mereka secara signifikan. Guru juga merasa membantu karena aplikasi ini menyediakan sumber belajar yang lengkap dan variatif sehingga proses belajar lebih menyenangkan, efisien. Penutup. Inovasi pembelajaran digital melalui aplikasi interaktif membuka peluang besar dalam merevolusi cara siswa belajar sejarah kewarganegaraan. Dengan pendekatan yang lebih menarik, interaktif, dan kontekstual, generasi muda diharapkan dapat memahami sejarah bangsanya dengan lebih baik dan tumbuh menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan berjiwa kebangsaan. Namun, keberhasilan inovasi ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, pemerintah, guru, pengembangan teknologi, serta masyarakat untuk bersama-sama menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan inklusif terhadap kemajuan zaman. Dengan demikian, pembelajaran sejarah kewarganegaraan tidak hanya menjadi pembelajaran di kelas, tetapi menjadi bekal nyata dalam kehidupan berbangsa bernegara. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.